Oke, kita akan bahas soal mengenai SPO. Diketahui konfigurasi elektron dari unsur berilium dan boron sebagai berikut ini. Untuk berilium dia terakhirnya 2s2 dan untuk boron di akhirnya 2p1. Diketahui energi ionisasi pertama dari berilium ini lebih besar dari boron. Maka pernyataan di bawah ini yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Nah, jadi kalau energi ionisasinya besar, maka dia lebih susah untuk dilepaskan. Alasannya secara umum karena kestabilan. Nah, maka jawabannya adalah cantik. Nah, di sini alasannya adalah elektron terakhir berilium itu 2s2. Nah, terakhirnya di subkulit S. Kalau subkulit S berarti ini dia terisi penuh. Nah, subkulit S yang terisi penuh atau berpasangan ini lebih susah untuk dilepas elektronnya daripada elektron terakhirnya boron, yaitu 2p1. Nah, dia di subkulit P hanya sendirian. Nah, kalau sendirian ini dikatakan dia lebih mudah untuk dilepas. Makanya energi ionisasi berilium lebih besar daripada boron. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal mengenai kimia organik. Di sini diberikan suatu rumus struktur senyawa turunan alkana. Jadi kalau turunan alkana itu berarti dia rantainya atau ikatan antar karbonnya itu pasti tunggal dan ada gugus fungsi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada OH, ada Cl sama F. Nah, OH, Cl dan F itu adalah gugus fungsi. Berdasarkan ikatan antar atom, maka ikatan yang paling polar. Ikatan paling polar ini adalah ikatan antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan elektronegatif yang paling besar. Maka kita fokus ke unsur atau atom yang paling elektronegatif. Nah, yang paling elektronegatif itu adalah F, maka jawabannya adalah C dengan F. Nah, terus jika ditanya nama dari senyawa tersebut, nah kita harus tahu siapakah prioritas sebagai rantai utama atau gugus fungsi yang diutamakan sebagai nama rantai utama. Di sini ada gugus OH dan gugus halogen. Nah, yang lebih prioritas itu adalah OH atau gugus alkohol. Maka nomor satunya adalah dari karbon terdekat yang mengikat OH. Jadi nomor satunya di CH2 ini. Berarti ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, untuk tata namanya berarti Cl sama F ini disusun sesuai abjad. Nah, Cl itu celoro pakai C ya, meskipun nanti di opsinya dia biasanya ditulis K, dan F tetap pakai fluoro. Nah, maka jawabannya adalah delta. 2 kloro, 3 fluoro, 1 propanol. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bab kimia unsur. Logam alkali dan alkali tanah. Nah, alkali itu golongan 1A, kalau alkali tanah itu golongan 2A. Nah, di sini ada logam. Nah, jadi untuk 1A ini ada litium, ada natrium, ada kalium, ada rubidium, ada cesium. Kalau untuk yang alkali tanah golongan 2A ini ada berilium, ada magnesium, ada kalsium, ada strontium, dan ada barium. Logam-logam ini dimanfaatkan sebagai bahan pewarna pada petasan atau kembang api. Berdasarkan uji nyalanya saat dibakar, maka logam manakah yang memberi warna putih? Nah, warna putih ini tuh diberikan oleh logam golongan 2A, yaitu pada berilium dan magnesium. Maka jawabannya adalah cantik. Nah, untuk warna-warna yang lain, litium ini memiliki warna merah, natrium warnanya kuning, kalau untuk kalium ini warnanya ungu, rubidium warnanya merah, cesium warnanya biru. Nah, untuk golongan 2A berilium magnesium putih,
kalsiumnya ini jingga, strontiumnya ini warnanya merah, barium dia warnanya hijau. Jadi mungkin bisa aja untuk soal yang lain ditanya ya warna yang lain, jadi ini dihafalin aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai soal laju reaksi. Diketahui reaksi sebagai berikut: M plus N menjadi produk. Order reaksi terhadap N dan N adalah 2 dan 1. Jika volume wadah diperkecil menjadi sepertiga mula-mula ya, maka laju reaksinya berubah menjadi berapa? Oke, nah persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi M pangkat 2 dikali konsentrasi N pangkat 1. Nah, ketika volume diperkecil sepertiga kali, maka konsentrasinya itu menjadi 3 kali mula-mula. Maka laju yang baru adalah K dikali 3M kuadrat dikali 3N. Maka kita dapat R2 sama dengan 27 dari R1. Maka jawabannya adalah cantik. Kenapa kok bisa lajunya menjadi 3 kalinya? Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari molaritas ini adalah mol per volume. Nah, jadi antara molaritas dan volume itu dia berbanding terbalik. Jadi saat V-nya semakin kecil, maka molaritasnya semakin besar. Selanjutnya kita bahas soal mengenai stoikiometri. Reaksi antara 50 mili HgNO32 dengan Na2S berlebih menghasilkan HgS sebanyak 0,005 mol dengan reaksi sebagai berikut ini. Berapakah konsentrasi HgNO2 yang diperlukan? Oke, nah di sini karena reaksinya sudah setara, maka koefisiennya di situ sudah tepat. Nah, jadi kita tinggal pakai perbandingan koefisien aja. Mol itu sebanding koefisien. Nah, pertama kita cari mol dari HgNO3 2 kali. Nah, untuk mencari mol HgNO3 2 kali, kita hanya perlu perbandingan koefisiennya. Nah, koefisiennya dia 1, kita bandingkan dengan mol yang diketahui yaitu Hgs, yaitu koefisiennya juga 1 dikali dengan molnya Hgs yaitu 0,005 mol. Nah, maka di sini kita dapat mol HgNO3 2 kalinya adalah 0,005 mol atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kalau ditanya molaritas atau konsentrasi dari HgNO3 2 kali ini, maka tinggal mol per volume, tapi volumenya harus dalam liter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 mol dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 3 liter, maka hasilnya adalah 0,1 molar. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai kesetimbangan kimia. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ni padatan direaksikan dengan gas karbon monoksida menghasilkan NiCO4 berfase gas dengan delta H negatif. Nah, kalau delta H nya negatif berarti dia reaksinya adalah reaksi eksoterm. Tindakan berikut ini yang akan memberikan hasil yang sama dengan memperkecil volume wadah adalah untuk kesetimbangan kimia. Jadi saat dilakukan sesuatu atau melakukan treatment tertentu dapat menggeser arah reaksi yang mula-mula 2 arah menjadi 1 arah. Nah, ketika volume ini diperkecil, maka reaksinya akan bergeser ke koefisien gas yang kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini ruas kiri koefisien gasnya 4, ruas kanan koefisien gasnya 1. Maka jika memperkecil volume, maka reaksinya boleh kita katakan bergeser ke kanan. Nah, jadi tindakan apa selain memperkecil volume yang akan menggeser reaksi ke kanan? Maka jawabannya adalah dengan cara menurunkan atau memperkecil suhu. Kenapa? Karena delta H-nya adalah negatif. Nah, saat suhu diturunkan, reaksi ini akan bergeser
ke eksoterm. Nah, untuk mengetahui ruas eksoterm ini berada di mana, itu tergantung delta H. Saat delta H-nya negatif, maka eksoterm berada di ruas kanan.